Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filosofi Pendidikan Indonesia yang beranggotakan Anissa Nurjana, Hendra Ramadan, Karomatu Fadila, Lintang Nurhayati, dan Nila Pravitasari akan memaparkan materi kelompok kami mengenai perjalanan pendidikan nasional. Pada era kolonialisme, pendidikan Indonesia dipegang penuh oleh para penjajah. Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan kesempatan bagi para pribumi yang berasal dari keluarga bangsawan dan priai untuk memiliki hak untuk bersekolah. Pada masa pemerintahan Jepang, tujuan dari pendidikan adalah tidak memprioritaskan pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan pada masa ini berorientasi pada kebutuhan Jepang untuk memenangkan perang dan membentuk persekutuan Asia Timur Raya. Berdasarkan hal tersebut, praktik pendidikan yang masih membelenggu sebelum kemerdekaan diantaranya adalah adanya diskriminasi hak dalam memperoleh pendidikan yang diperoleh hanya untuk kepentingan penjajah, dan penduduk pribumi hanya diberikan pengajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung saja. Yang selanjutnya adalah belenggu pendidikan sesudah kemerdekaan. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, sistem pendidikan di Indonesia pun berubah. Setiap warga negara Indonesia memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, sarana dan prasarana pada setiap lembaga pendidikan menyebabkan kualitas pendidikan yang diperoleh oleh setiap anak tidak sama dan belum merata. Praktek pendidikan yang masih membelenggu sesudah kemerdekaan yang lainnya adalah pembelajaran di kelas yang hanya berfokus pada guru, di mana peserta didik dalam pembelajaran hanya berperan sebagai objek yang pasif dan tidak dituntut untuk turut aktif dalam proses pembelajaran. Maka, hal tersebut menyebabkan kurangnya kreativitas dan kebebasan berpikir para peserta didik. Akibatnya, dari pendidikan semacam itu timbullah kultur bisu dan memudarnya kritisme masyarakat yang mengakibatkan menipisnya rasa percaya diri dari peserta didik tersebut. Contoh dari praktek pendidikan yang masih membelenggu sesudah kemerdekaan lainnya adalah kurangnya kesadaran guru dalam menghargai kebebasan peserta didik. Hal tersebut menyebabkan penanaman kesadaran yang salah pada peserta didik, sehingga mengakibatkan para peserta didik hanya mengikuti alur kehidupan begitu saja. Contoh yang lainnya yaitu praktek pendidikan yang hanya sebatas menjadikan peserta didik sebagai objek yang secara pasif mendengarkan, bahkan menerima doktrin guru sebagai seorang subjek. Dalam mengatasi hal tersebut, berikut model pendidikan yang kami sarankan yang diharapkan mampu melepas belenggu peserta didik. Baik, selanjutnya pemaparan mengenai model pendidikan berbasis proyek atau Project Based Learning yang biasa dikenal dengan singkatan PJBL. Model ini memungkinkan untuk dapat melepaskan potensi tentang pengetahuan dan keterampilan siswa yang terbelenggu. Terlebih dapat mendorong keterampilan kreativitas siswa dapat berkembang dengan baik. Model Project Based Learning sangat memungkinkan siswa untuk belajar melalui proyek yang memungkinkan siswa itu bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan termasuk kreativitas yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat menghasilkan sebuah proyek yang berkaitan dengan kesehariannya dan sesuai dengan lingkungannya. Kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah atau yang dikenal dengan Problem Based Learning atau PBL. Dalam model pembelajaran Problem Based Learning, siswa dihadapkan pada masalah yang real, yang nyata, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, yang mana permasalahan ini memerlukan sebuah solusi sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Model Problem Based Learning mendorong siswa dalam mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking yang lebih dalam, sehingga dapat dikatakan kemampuan siswa dalam mengembangkan critical thinking dapat berkembang dan tidak terbelenggu. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis kolaborasi yang dapat mendorong kerjasama antara siswa yang satu dengan yang lain dalam suatu kelompok. Bukan hanya keterampilan kerjasama atau kolaborasi saja yang dapat terbebas dari belenggu, tetapi pada model kolaborasi ini juga dapat
membebaskan belenggu potensi yang ada dalam diri siswa, yakni kemampuan berkomunikasi antar siswa yang lain. Dalam pembelajaran berbasis kolaborasi atau collaborative learning ini dapat melepaskan potensi siswa yang terbelenggu, khususnya keterampilan dalam hal sosial, yakni kolaborasi dalam kerjasama dan keterampilan berkomunikasi atau communication skill yang diperlukan dalam pembelajaran di abad 21. Model pembelajaran terbalik. Dalam model ini, siswa mempelajari materi di rumah melalui materi yang dipresentasikan sebelumnya, seperti misalnya video. Sementara waktu di kelas digunakan untuk aktivitas berbasis diskusi dan pemahaman pengetahuan yang lebih dalam. Model pembelajaran diferensiasi. Pendekatan ini menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Jadi, masing-masing siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, guru harus menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Selanjutnya adalah model pendidikan berbasis teknologi. Penggunaan teknologi seperti perangkat lunak edukasi dan platform online dapat membantu siswa mengakses sumber daya tambahan dan mengembangkan keterampilan digital. Model pendidikan kurikulum merdeka. Guru dan peserta didik sama-sama merupakan objek di dalam sistem pembelajaran, yang artinya guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber kebenaran bagi peserta didik. Namun, baik guru maupun peserta didik berkolaborasi untuk menggali sebuah kebenaran, daya pikir dan daya kritis dari peserta didik. Model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran e-learning. Kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan saat ini yaitu penguasaan peserta didik terhadap literasi baru. Literasi baru diantaranya yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Pendidik harus memahami dan menyadari bahwa tidak hanya ada satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.